Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an fil Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sumu tasimu, berpuasalah kalian maka akan sehat kalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Di malam yang kedua kita beriktikaf, yakni di Masjid Jami Asmaul Husna. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan yang mulai ini, alangkah baiknya kita mulai dengan niat iktikaf kita. Ya, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, kita isi ta'lim pada malam kedua kita beriktikaf ini. Saya ingin menerangkan tentang salat tasbih. Saya akan perdalam lagi salat tasbih. Apa amalan-amalan yang harus kita kerjakan ketika kita berada untuk beriktikaf. Dan saya nanti akan memberikan ijazah sholawat. Sholawat ini saya dapat baru tadi saya ikut ta'lim di Jombang oleh Kiai Jamal Al-Jami. Beliau santri, lulusan santri Lirboyo, sepuh. Nah, ya, kita bahas tentang sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah sholat permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sholat ini bermakna kita memuji Allah. Memuji Allah Subhanallah. Yang isi sholat ini kita isi dengan kalimat afdalul kalimat, yakni subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Muhammad menganjurkan sholat ini dikerjakan ketika malam hari ini adalah 4 rakaat dengan 2 salam. Ini 2 rakaat. Nah, dan tata caranya, niatnya pertama, niatnya usolli sunatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tasbih karena Allah, sunatan lillahi ta'ala. Nah, di situ kita rakaat pertama, ketika kita setelah baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, kita baca 15 kali tasbih. Di situ Al-Fatihah, surat pendek, surat apa aja. Di situ baru ini tasbih lagi 10 kali. Nah, di situ ruku 10, berdiri lagi 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10. Diulangin rakaat keduanya seperti itu. Nah, jadilah 150. Itu baru satu salam. Satu salamnya lagi sama seperti itu, jadi 300. Nah, sama yang kayak dianjurkan Nabi. Nah, itu menjadi berapa? 300 dalam 4 rakaat sholat 2 salam. Nah, itu. Nah, apalagi yang dianjurkan amalan-amalan ketika kita beriktikaf, yakni sholat tahajud. Sholat tahajud ini dianjurkan. Nah, sholat tahajud kita ini terserah kita. Setelah sholat tasbih kita tidur dulu, habis tidur baru kita melakukan sholat tahajud. Ini bisa 8 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, tergantung kita sendiri. Mumpung kita beriktikaf, perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak zikir,
perbanyak baca Quran. Nah, setelah kita sholat tahajud, apalagi yang diamalkan, yang paling diamalkan, ya ini baca Al-Quran. Kita niatin sebagai zikir. Al-Quran ini zikir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini, Al-Quran ini sebagai zikir. Nih, kata Kiai ini di pondok, kalau orang nggak punya zikir itu ibarat kera, nggak punya pegangan. Kita harus punya pegangan sendiri-sendiri. Apa zikir kita baca Al-Quran itu wajib. Percayalah, kalau kita baca Al-Quran sampai terus istiqomah sampai akhir hayat kita meninggal, percaya itu Quran pasti akan menolong kita di hari kiamat nanti. Nah, kita harus mempunyai zikir. Mau amalin apa? Mau baca Quran. Nah, sehari tuh kita harus baca Quran tuh. Kita minimal harus sehari tuh, kita kalau nggak zikir tuh gimana? Udah sama kayak kera, nggak punya pegangan. Mau sholawat, mau zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, karena zikir tuh afdolul di dalam kitab Nusailul Bad, afdolul kalimah arba'ah, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalimat. Kalimat tadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita harus mempunyai pegangan apa lagi? Yang dipegang sholawat. Ada santri di pondok gua, dia sehari tuh nggak kurang sholawat tuh 1000 kali. Sholawat Al-Fatih yang sering dibaca tuh kalau lagi muqaddimah ceramah, Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi, itu sholawat. Dawamkan sholawat. Kalau kita baca Quran tanpa diiringi sholawat, kita baca sholawat tanpa diiringi Al-Quran, itu kayak nggak srek, kayak belum satu gitu. Karena Allah aja sholawat, Allah sholawat, masa kita nggak sholawat? Kita sholat kepada Nabi, kalau kita nggak baca Quran, Nabi aja baca Quran, maka harus diimbangin antara keduanya, harus disetarain. Kita baca Quran, kita juga harus rutinin sholawat, kita harus rajinin zikir. Gitu ya. Nanti serahlah mau baca sholawat apa tuh per hari. Nanti kita nanti tidur dulu, habis itu kita bangun tahajud. Setelah membaca Quran 1 juz, membaca terus ya kita zikir subhanallah atau rabbikfirli warhamni wa tub alayya. Itu juga dianjurkan tuh, disunahkan ketika lagi i'tikaf. Rabbikfirli warhamni wa tub alayya, rabbikfirli wa tub 99 kali. Nah itu seharusnya dibaca setelah sholat tasbih. Setelah sholat tasbih kita baca doa tasbih. Habis itu kita baca rabbikfirli warhamni wa tub alayya 99 kali atau sampai 1000 kali. Baru kita tidur. Ketidur kita ini membaca afdalul kalimat yang tadi, subhanallah alhamdulillah. Pokoknya itu iktikaf ini memuji Allah. Kita benar-benar dekat dengan Allah. Kita muhasabah diri. Oh ini gue banyak salah, banyak salah. Kita muhasabah diri. Yang kita harus lakukan apa? Insya Allah kita mendapatkan petunjuk. Karena adanya kita di sini ini karena Allah. Insya Allah kita memberikan petunjuk, hidayah Allah. Hati kita ini diberikan petunjuk, hati kita diberikan cahaya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah ngeluh. Wah, ini kan cuma ajakan ini doang, pasti nggak bakalan lama, pasti nggak bakalan sampai 10 hari akhir. Jangan bilang ya. Gue udah tahu lu pada nih udah karakter istiqomah, yakin gue. Kayak kayak Bang Adam, yakin semoga istiqomah selalu. Ntar kita pokoknya sampai 10 hari terakhir insya Allah kita jalan terus iktikaf ini. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah iktikaf kemarin udah iktikaf 2 hari, udah 3 hari, jangan merasa puas. Nabi aja 10 hari itu masih nggak puas. Nabi itu masih kurang serak. Nabi Muhammad
kita kalau iktikaf malam hari doang, Nabi Muhammad siang hari itu juga iktikaf. Iktikafnya di masjid. Makanya jangan bosan-bosan untuk iktikaf. Kita berdiam diri di rumah Allah nih. Kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini ingin memberikan ijazah kepada kalian semua. Ijazah antum semua, bukan ijazah, yakni sholawat yang baru saya tadi diberikan. Nanti tapi ini saya akan sampaikan ketika nanti kita habis sholat tahajud, baru saya ijazahkan kepada kalian. Dan ini dibaca setiap habis subuh 10 kali minimal, 10 kali minimal selama 1000 subuh, yakni kurang lebih 3 tahun lebih. Istiqomah aja, kita harus punya pegangan biar derajat kita ini di mata Allah bukan derajat ebel-ebelan, derajat orang-orang yang soleh. Oke ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo. Mau ditanyain apa gitu? Kalau berada di majelis, jangan malu bertanya, karena kita bertanya dalam majelis itu sebuah keistimewaan. Kita dipandang Allah, kita nanya itu di dalam kitab Ilah Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali itu sebuah keistimewaan kalau kita bertanya dalam suatu majelis. Nah, maka jangan bosan-bosan untuk nanya. Yang mau ditanyain, mumpung di dalam majelis, istimewa majelis ini kita memandang orang yang menjelaskan dalam majelis itu udah mulia. Langkah kita dari rumah ini per langkah ini sudah mulia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf ini bisa percuma. Kalau dalam iktikaf tersebut kita meremehkan, kita tidak disertai dengan ketauhidan diri kita. Kita benar-benar ya niat kalau iktikaf ini, kita udah niat nih, cuma di lisan tapi tidak di hati, percuma aja. Benar-benar niat nih, hubungan dekat sama Allah. Nah, makanya jangan sampai iktikaf kita 10 hari nanti akan gugur dan kita melakukan sesuatu ketika kita iktikaf bisa merusak iktikaf kita, pahala iktikaf kita, jadi percuma aja. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin taklim sebelum tidur pada iktikaf kali ini sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.